Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di The Greystone Channel dan seperti biasa di video kali ini kita akan mengulas untuk update news ya, beberapa sentimen dan juga pergerakan dari pasar, khususnya pasar Bitcoin dan juga kripto, teman-teman. Jadi hari ini kita berada di hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi. Jadi di perdagangan hari ini akan ada beberapa sentimen data terkait dengan perekonomian. Dari China akan ada data terkait dengan PMI Services. Lalu dari Amerika Serikat juga ada data terkait dengan Global and Composite PMI. Kemudian data Manufacturing and Non-Manufacturing PMI. Dari market Amerika di perdagangan besok itu ada beberapa data juga. Untuk tanggal 6 Agustus ada data ekspor import, kemudian trade balance. Di tanggal 7 Agustus akan ada data terkait dengan crude oil inventory. Di hari Kamis akan ada data terkait dengan continuing jobless claim dan juga initial jobless claim. Lalu di hari Jumat tanggal 9 akan ada data Fed balance sheet dan data CPI dari China. Jadi data di minggu ini nggak akan terlalu gimana-gimana, teman-teman. Menurut saya nih data-data perekonomian biasa aja yang akan kita dapetin. Jadi kalau udah seperti ini biasanya market akan lebih mengarah kepada sentimen-sentimen yang ada pada berita atau yang terjadi pada pergerakan beberapa wallet yang ada di market kripto. Bitcoin, sedikit update ya, Bitcoin dan kawan-kawan di perdagangan kemarin kembali mengalami tekanan jual. Hari ini Bitcoin diperdagangkan di kisaran level 59.500. BTC dominan sayang sekali mengalami peningkatan sampai 1,6 ya, yang mengukuhkan pola dari Bitcoin dominance yang masih dalam tren bullish selama 2 tahun terakhir. Jadi ini mengindikasikan kuat, merupakan sebuah indikasi kuat kalau Bitcoin memang masih menjadi aset pilihan dibandingkan altcoin. Altcoin kemarin banyak yang merah ya, dan hari ini masih lanjut ada beberapa yang mengalami koreksi cukup dalam. Itu dari data kalender ekonomi. Kemudian kalau kita lihat dari Fed Rate Monitor Tools, kemarin juga sudah menunjukkan bahwa indikasi dari beberapa bank sentral untuk memangkas suku bunga sampai 50 basis point ini cukup terbuka. Khususnya dari Amerika Serikat, data di tanggal 9 September nanti ya akan ada FOMC meeting, dan sekarang konsensusnya percaya bahwa The Fed memungkinkan untuk memangkas suku bunga sampai 50 basis point atau 0,5%. Jadi ini merupakan sebuah hal yang disikapi oleh pasar karena meningkatnya potensi resesi dari Amerika Serikat ya. Berarti kalau resesi ini, kalau ya atau seandainya kalau pemerintah Amerika Serikat mengalami resesi, maka ya ekspektasi daripada perekonomian itu akan pulih lebih lambat. Nah, untuk mendorong hal tersebut atau untuk mencegah hal tersebut bisa terjadi, ya bank sentral harus memangkas suku bunga agak besar guna untuk membuat likuidasi di market semakin melimpah kembali sehingga perekonomian tidak jadi mati. Jadi ya kita akan lihat seperti apa nanti keputusan dari bank sentral, mengingat ini sangat-sangat buruk ya. Kemarin juga dari Citi and JP Morgan telah melakukan update terbaru mereka terkait dengan prediksi ya berapa The Fed akan memangkas suku bunga di tahun 2024 ini. Dilihat dari beberapa bank di sini, mayoritas percaya bahwa akan ada pemotongan suku bunga sampai 50 basis point. Sisanya percaya ada yang hanya 25, ada yang 75 basis point. Namun dari semua ini yang mungkin paling realistis menurut saya adalah pemangkasan suku bunga agak besar, teman-teman. Ya, semoga sih bisa turun lebih cepat ya, karena inflasi juga sebenarnya sudah mengarah ke proses penurunan daripada ya Amerika Serikat mengalami resesi, semua global, semua negara akan mengalami hal yang serupa juga. Kemudian perang juga masih bergejolak di Timur Tengah ya, di mana Amerika Serikat masih dalam kegiatan mengirimkan bantuan-bantuan seperti bantuan tentara dan juga alat-alat perang untuk mendukung perang ya yang terjadi di sana. Kali ini sedang panas antara Iran dan juga Israel,
teman-teman, dan ya kita akan menunggu seperti apa kejelasan daripada berita tersebut dan juga kejelasan dari perang ini, apakah ini akan berlanjut ke perang dunia ketiga. Ya siapa tahu, teman-teman. Tapi apapun itu, intinya adalah yang terjadi saat ini, perang itu selalu menjadi sentimen negatif untuk pasar. Jadi menimbulkan kekhawatiran dan juga ketakutan. Ya, so market merespon dengan cenderung negatif. Lalu ini ada sedikit analisa, teman-teman. Ya, mungkin ini sebagai sebuah hiburan atau mungkin sebuah potensi yang bisa kita temukan untuk saat ini. Jadi dilihat dari analisa Wyckoff atau pola Wyckoff. Jadi Wyckoff teori ini biasanya dipakai untuk market Wall Street atau market saham Amerika Serikat. Ya, belum tentu relevan untuk Bitcoin. Namun kalau kita lihat dari polanya, ini coba untuk dilihat bahwa sekarang pergerakan Bitcoin itu dalam proses akumulasi Wyckoff. Ya, potensi penurunan Bitcoin yang kita temukan saat ini, yang mana ya Bitcoin sedang melakukan tester atau mencari area level support di kisaran sini ya. Area-areanya di sekitaran 58 ribuan, menunjukkan pergerakan Bitcoin ini sedang konsolidasi. Ini dilihat dari analisa Wyckoff ya, dan tentu saja level tersebut kalau kita lihat dari pola ini bisa saja menjadi sebuah pijakan untuk Bitcoin bisa kembali melanjutkan tren kenaikan. Namun kalau dari opini saya pribadi sih melihat pola ini sepertinya agak kurang menarik, teman-teman, karena tekanan jual pada Bitcoin di perdagangan hari ini itu masih cenderung lumayan signifikan ya. Tekanan jual masih kelihatan dan juga dari pola reversal candlestick-nya belum juga muncul. Jadi sebenarnya kita masih menunggu nih apakah relevan pergerakan Bitcoin bisa mantul di kisaran level 58.000 sebagai next support, and then pergerakan Bitcoin kembali konsolidasi dan menguat. Atau justru kekhawatiran yang terjadi pada geopolitik dan juga pasar ekonomi saat ini itu akan memperparah kondisi daripada psikologi dari pasar, sehingga menyebabkan panic selling lebih besar lagi terjadi. Hari Senin juga biasanya merupakan hari di mana para trader akan kembali aktif. Beberapa market seperti ada produk ETF ya, penyedia produk ETF itu akan kembali melakukan transaksinya di hari Senin. Jadi waspada banget sama volatilitas yang terjadi pada pasar. Bitcoin menjelang closing time frame weekly. Kalau kita perhatikan dari posisi saat ini, weekly closing possibility adalah negatif. Negatif, teman-teman, dan ya sepertinya hari Senin ini bakalan menjadi hari yang sangat-sangat penting untuk kita menyaksikan kira-kira apakah Bitcoin akan melanjutkan indikasi kenaikan bullishnya atau justru malah lanjut mengalami koreksi. Dilihat dari MACD, masih histobar merah ya yang memungkinkan pergerakan Bitcoin bisa turun lebih dalam dari area saat ini. Itu, jadi jangan terlalu FOMO. Altcoin rata-rata memang masih dalam tekanan jual yang cukup signifikan, teman-teman. Terutama meme token aku perhatikan ini turunnya agak dalam, dan juga beberapa proyek-proyek seperti Metaverse, kemudian juga AI ya, WLD kemarin juga drop sangat-sangat parah. Dan ya inilah kondisi dari pasar, teman-teman. Market masih cenderung pesimis terhadap kondisi saat ini. Tapi kalau dari saya sendiri, apakah di tahun 2024 ini masih bisa bullish untuk pasar? Kalau saya sih masih cukup yakin ya. Masih cukup yakin, memang fase koreksi ini adalah fase yang mesti kita lalui untuk sementara waktu. Itu dari beberapa research dilakukan, salah satunya adalah dari Galaxy Research. Dia baru aja mewarning ya, atau memberikan perhatian atau menginformasikan untuk berhati-hati terhadap beberapa proyek-proyek Bitcoin layer kedua. Karena dianggap meskipun proyek Bitcoin layer 2 ini kemarin sempat menarik dan juga memang pengennya ya proyek-proyek tersebut bisa mengurangi biaya fee dari Bitcoin, namun yang terjadi di lapangan justru proyek-proyek layer kedua Bitcoin ini agak susah untuk movement, teman-teman. Jadi beberapa proyek-proyek tersebut memang sempat rame, tapi dari apa yang bisa dihadirkan sebenarnya tidak terlalu banyak improvement untuk ekosistem yang ada pada
Bitcoin. Ini beda sama yang terjadi pada Ethereum, yang mana layer kedua dari Ethereum justru, lebih dominan kalau kita lihat dari, penggunaannya, kemudian juga, fungsi-fungsinya di dunia blockchain. Jadi proyek-proyek layer kedua dianggap sebagai proyek-proyek yang, kurang menarik ya, khususnya untuk layer kedua dari Ethereum. Oke, nggak terlalu banyak sentimen dan juga narasi di hari ini. Jadi, ya kita, melihat kondisi dari pasar masih dalam tekanan jual. Teman-teman, dari beberapa berita tentunya di perdagangan hari ini baru akan ramai kembali. Kita akan lihat seperti apa sentimen dari pasar. Sedikit aja paling mungkin yang bakalan menarik untuk diperhatikan adalah gold ya atau emas. Saya cukup yakin dengan potensi peningkatan dari peningkatan dari resesi ini bakalan menimbulkan impact banyak orang yang mencari gold. Ya, karena gold dianggap sebagai salah satu aset yang bisa menjaga mereka dari eh, kehancuran ekonomi dan juga bisa mempertahankan nilai kekayaan atau store of value. Sementara dari posisi ini Bitcoin pergerakannya justru malah tertekan. Jadi kalau kita flashback sedikit kejadian-kejadian yang sebelumnya terjadi seperti perang Rusia-Ukraina di awal, kemudian juga kemarin ada gejolak dari Israel dan juga Palestina ya teman-teman. Waktu itu juga Bitcoin mengalami crash atau mengalami penurunan ketika berita perang pada awalnya. Ya, namun setelah beberapa minggu Bitcoin justru bisa recover kembali karena market juga nggak mungkin lama-lama tertekan karena ada narasi-narasi tersebut. Jadi kalau dari saya sendiri sih mungkin Bitcoin memang masih bakalan koreksi dalam 1-2 minggu ke depan. Namun ini bukan berarti pergerakan Bitcoin ini bakalan terus-terusan mengalami penurunan. Dan kita juga akan selalu update teman-teman untuk kondisi dari pasar. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang agak kecewa, agak sedih, ya, atau mungkin yang sedang menunggu nih kapan potensi reversal pada Bitcoin, ya kita akan sama-sama update nanti. Siapa tahu ada sinyal-sinyal menarik yang bisa kita temukan. Tapi untuk saat ini jujur belum ada potensial atau belum ada sebuah narasi yang mungkin bisa membuat pergerakan Bitcoin bisa reversal pada jangka pendek. Kalau narasi jangka menengahnya sih tentu saja adalah pivot atau penurunan suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat yang akan berpotensi menjadi sentimen positif untuk pasar. Oke deh gitu aja biar nggak terlalu lama. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram tempat kami untuk selalu berdiskusi dan juga terhubung satu sama lain. Terutama bagi teman-teman yang mungkin ya perlu seperti apa ya dukungan emosional. Teman-teman bisa langsung join di komunitas Telegram kita, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja paling buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.